Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Seperti biasa teman-teman, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini sensasinya banyak sekali teman-teman. Dari ujung kaki hingga ujung rambut ada aja sensasinya. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah, ya minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, sebelum saya mulai ke videonya teman-teman ya, ke pertanyaan menjawab pertanyaan teman-teman, perlu digarisbawahi dulu teman-teman, saya itu di sini hanya sekedar sharing sepengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dan bisa sembuh berkat menjalankan metode-metode yang akan saya bahas di video ini. Saya perlu digarisbawahi teman-teman, saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli obat, saya itu bukan ahli herbal, saya itu bukan ahli medis teman-temannya, tetapi di sini hanya sekedar sharing saja. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baik kalian itu cek dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada, silahkan kalian cek saja akun saya teman-temannya, kalian scroll saja di bagian reels ataupun di bagian video gitu ya, kalian cek aja ya, sesuaikan. Mudah-mudahan videonya bisa membantu dan mudah-mudahan bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya ya. Di sini saya sudah catatkan beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Pertanyaannya banyak banget teman-teman ya. Tapi karena di sini saya hanya beberapa saja ya, saya ambil yang sering sekali ditanyakan, dan untuk pertanyaan yang sensasinya yang nggak sama dengan saya alami, saya mohon maaf tidak bisa menjawabnya karena tidak saya alami gitu teman-temannya, karena di sini saya hanya sekedar sharing sepengalaman saya saat mengalami sensasi-sensasi yang saya rasakan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Mudah-mudahan ini menjadi patokan ya teman-temannya, bahwa saya juga bisa mengalami sensasi yang kalian rasakan dan saya bisa sembuh gitu teman-teman. Ini hanya untuk motivasi aja sih teman-teman ya, karena ya memang untuk sensasinya itu gangguan asam lambung itu kan banyak ya teman-teman ya, mungkin ada yang sama sensasinya, ada yang enggak, tetapi kalau misalkan kalian sudah dicek oleh dokter dan dinyatakan hanya gangguan asam lambung saja ataupun GERD saja, dispepsia ataupun gastritis gitu teman-temannya, insya Allah itu hanya seputaran gangguan asam lambung aja dan kalian itu akan membaik gitu teman-teman. Tetapi kenapa bang rasanya banyak? Karena perlu kalian ingat ya, kalau misalkan kalian ada kecemasan yang berlebihan ya, nah itu berarti kalian itu punya dua gangguan, yaitu yang pertama medis, yang keduanya dari psikis, kecemasan berlebih ataupun anxiety psychosomatic disorder gitu ya teman-teman. Oke ya. Pertanyaan pertama, bang, waktu dulu kena anslam anxiety ada sensasi sering kedinginan dan demam nggak? Padahal cuaca panas. Sering sekali teman-teman ya, saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik waktu parah-parahnya itu sering sekali mengalami demam, sering mengalami menggigil, sering mengalami kedinginannya itu sampai ke tulang rasanya gitu teman-teman ya. Bahkan saya itu mengira saya itu terkena DBD teman-teman ya. Awal-awal saya terkena asam lambung, GERD, anxiety ini, saya itu waktu itu mengiranya kena DBD. Maka dari itu saya itu pernah ngedatangin yang namanya dokter ya teman-teman ya ke rumah ya, karena di dekat rumah saya itu adalah jaraknya nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh sih teman-teman. Itu dijemput oleh istri saya. Ya memang saya tuh kalau misalkan ada dulu ya, sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu keluarga saya ya, saya pribadi itu sering periksa ke kliniknya gitu teman-teman. Dan waktu itu karena saya itu nggak bisa keluar ya karena kelayangan parah ya, lemes gitu ya, dan akhirnya saya itu diinfus di rumah gitu teman-temannya, saya itu diinfus di rumah
Itu habis berapa botol kalau nggak salah 6 apa 7 botol gitu teman-teman ya. Nah itu takutnya kan waktu itu saya waktu terkena gangguan asam itu takutnya kena DBD gitu teman-teman ya. Makanya diinfusnya banyak gitu teman-teman. Pas dicek itu darahnya dibawa ke lab, ternyata bukan DBD tetapi sensasinya seperti kena DBD, karena itu saya sudah beberapa kali kena DBD teman-teman ya. Kalau nggak salah 3 kali saya kena DBD teman-teman ya. Dan itu rasanya seperti DBD ya, menggigil gitu teman-teman ya, demam ya. Terus menggigilnya seperti masuk ke tulang gitu ya teman-teman, dingin, menggigil. Dan itu biasanya sensasinya datang itu pagi ya teman-teman, bukan pagi ya, sekitar jam 10-an ataupun jam 2 gitu teman. Terus juga kalau malam gitu ya, kalau tidur itu pasti ya teman-teman sekitar jam 10 jam 11 gitu teman-teman itu menggigil, ataupun jam 2 biasanya saya itu sering menggigil gitu teman-teman. Maka dari itu saya itu selalu berpikir waktu itu saya itu terkena DBD, padahal pas dicek itu normal teman-temannya, nggak ada DBD gitu, nggak ada virus DBD-nya. Tetapi yang saya rasakan waktu itu seperti terkena DBD ataupun tipes gitu teman-temannya, sering menggigil, sering demam gitu teman-temannya. Itu waktu saya kondisinya masih parah sih teman-temannya, mungkin di awal-awal itu waktu itu nggak, kalau nggak salah 1-2 bulanan lah teman-teman waktu kondisinya seperti itu gitu teman-teman. Nah terus di pertengahan juga teman-teman, waktu durasi apa ya, berapa bulannya waktu itu, mungkin ada sekitar 7 ataupun 6 bulan gitu teman-temannya, itu juga masih sama teman-temannya, sering menggigil juga, sering kedinginan juga teman-temannya. Dan kalau misalkan masih parah-parahnya itu menurut saya wajar, itu karena respon tubuh kita ketika tubuh kita itu terkena gangguan gitu teman-temannya. Maka dari itu pentingnya kalian itu memeriksakan dulu ke dokter ya teman-teman ya. Jadi jangan menyamakan aja ya, ketika kalian menyamakan, oh iya nih Bang Adim juga ternyata kena asam lambung ya, kalian itu belum tentu ya, mungkin saja cuma kalian itu cuma terkena virus DBD gitu teman-teman ya. Jadi maka dari itu pentingnya melakukan pemeriksaan dulu ke dokter ya. Kalian harus cek dulu ke dokter, konsultasi dulu dengan dokter gitu teman-teman ya. Bukan hanya bermodalkan insting dan menyamakan gitu teman-teman, nanti kalian nggak mendapatkan penanganan yang tepat gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung itu, pertama saya itu seringnya juga mengalami demam, terus menggigil gitu teman-temannya, kedinginan itu juga pernah di fase parah-parahnya. Terus juga di fase yang ke-7 ataupun 6 bulan teman-temannya, itu saya juga sering mengalami menggigil juga. Mungkin waktu itu anxiety itu teman-temannya, kan kalau misalkan dari awal itu belum ada anxiety-nya teman-temannya, cuman waktu itu cuma mengira-ngira dan gitu teman-temannya. Terus waktu di kondisi 6 ataupun 7 bulan saya juga mengalami sering demam, karena mungkin dari sayanya itu waktu itu stres teman-teman ya, karena stres ya teman-teman. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety itu kan mengalami sensasinya bukan hanya sebentar ya, mengalami sensasinya itu lama. Itu untuk saya pribadi itu berbulan-bulan, bahkan untuk sensasi medisnya juga saya tuh mengalami hampir mau 1 tahun teman-temannya, itu mengalami pencernaannya terganggu gitu, seperti BAB-nya nggak normal gitu teman-temannya, itu hampir mau 1 tahun saya mengalami itu. Nah saking kitanya stres gitu teman-temannya, memikirkan sensasi penyakit gitu ya, takut penyakit berbahaya, takut penyakit yang bisa menyebabkan kematian gitu teman-temannya, itu dipikirkan terus menerus oleh saya ya, bahkan oleh kalian mungkin ya, orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety itu pikirannya selalu itu. Nah ketika kita stres teman-temannya, itu tubuh kita merespon ya, responnya bisa demam, terus juga menggigil teman-temannya, salah satunya juga mungkin saja teman-temannya, karena ya yang saya rasakan seperti itu gitu teman-teman. Nah itu adalah efek juga dari stres, selain dari pencernaan kalian masih belum normal, terus juga karena pikiran kaliannya terlalu fokus tentang penderitaan, tentang ketakutan gitu teman-temannya. Nah jadi kalian itu, tubuh kaliannya itu selalu merasa dingin, bahkan menggigil gitu teman-teman ya. Nah jadi menurut pengalaman saya seperti itu teman-teman. Terus gimana Bang Adim cara penanganannya? Ya, untuk yang pertama, tangani pencernaannya, jaga pola makannya ya teman-teman ya, jaga pola hidupnya, terus juga jaga pola pikirnya. Jadi jangan terlalu fokus terhadap sensasi, jangan terlalu fokus tentang penderitaan, tentang takut penyakit yang berbahaya. Kalau misalkan kalian sudah dicek ke dokter dan dinyatakan hanya asam lambung ataupun GERD dispepsia, ya udah gitu teman-teman ya. Kalian jangan terlalu fokus dengan penyakit yang berbahaya. Untuk gangguan asam lambung itu bukan penyakit yang berbahaya, bahkan itu hanya gangguan asam lambung saja teman-teman ya. Dan GERD itu juga bisa membaik teman-teman ya.
Gastroesophageal reflux itu juga penyebabnya asam lambung gitu teman-teman ya. Jadi asam lambung itu dipicu oleh tiga ini teman-teman ya. Yang pertama dari pola makan, yang kedua dari pola hidup, yang ketiga dari pola pikir. Nah, benahi pola hidupnya, pola makannya, pola pikirnya dibenahi. Kalau misalkan ketiga pola ini dibenahi, teman-teman, diperbaiki, insya Allah asam lambung kalian akan membaik. Dan ketika asam lambung kalian membaik, esofagus kalian juga membaik gitu teman-teman ya. Menurut pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita itu harus fokus dengan pola makan, pola hidup, pola pikir gitu teman-teman ya. Jangan sering lewat jam makan ya, jangan makan terlalu larut malam, terus juga cukupi istirahat malamnya, olahraga walaupun hanya sebentar 30 menit gitu teman-temannya, usahakan seperti itu saja gitu teman-temannya. Oke ya. Jadi kalau misalkan waktu dulu saya terkena gangguan asam lambung, mengalami sensasi sering dingin, itu saya mengalami teman-temannya, dan penanganannya itu yang sudah saya bahas tadi teman-temannya. Oke, selanjutnya bang, saya kena anxiety, pikiran seperti orang stres dan bingung. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu memang stres. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, perlu kalian ketahui, kalian itu terkena dua gangguan. Yang pertama dari medisnya, yang kedua dari psikisnya, yaitu kecemasan berlebihannya ataupun anxiety disorder gitu teman-teman ya. Nah, itu kalian terkena gangguannya. Jadi memang kalian itu stres. Stres itu bukan gila teman-teman ya. Stres itu orang yang banyak pikiran, itu stres ya. Karena kita itu terlalu fokus dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kita takutkan ya. Kita itu selalu fokus terhadap sensasi, penyakit ya. Karena memang nggak untuk gangguan asam lambung, GERD, ini hinggapi yang namanya anxiety psychosomatic disorder itu terkena dua gangguan, dan memang yaitu sensasinya nano-nano ya. Sudah kita mengalami sensasi medis yang luar biasa, ditambah lagi psikis kita terganggu, mental kita terganggu gitu teman-temannya. Jadi kitanya ya seperti orang linglung, seperti orang seperti orang bingung gitu teman-teman ya. Karena ya memang kita stres terhadap sensasi-sensasi yang kita rasakan gitu teman-teman ya. Terus gimana caranya Bang Adim supaya kita itu berpikir normal seperti dulu lagi? Yang pertama, kalian harus yakin dengan diagnosa dokter. Kalau misalkan didiagnosanya hanya gangguan asam lambung, dispepsia, ya udah jangan banyak mikir kemana-mana lagi. Jangan selalu berpikir, waduh jangan-jangan gangguan asam lambung berbahaya, waduh jangan gangguan asam lambung itu menyebabkan mati, waduh jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya. Jangan selalu fokus dengan pikiran-pikiran seperti itu. Itu mental kalian sudah terkena gitu teman-teman ya. Pikiran kalian itu sudah terlalu fokus dengan hal-hal yang menakutkan. Jadi yang untuk gangguan asam lambung itu gak berbahaya teman-teman ya. Contohnya saya alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar. Dan berapa lama kalian saat ini dari awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic, ada 6 bulan, 7 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan bertahun-tahun gitu teman-teman, itu kalian itu masih bisa menghirup udara segar. Itu menjadi patokan buat kalian bahwa untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu ya nggak berbahaya. Kalau misalkan berbahaya nggak mungkin kalian bertahun-tahun teman-teman. Itu aja sih patokannya bagi kalian, dan itu menjadi penyemangat harusnya bagi kalian. Oh iya ya, ternyata saya masih sampai detik ini saya itu masih baik-baik aja gitu teman-teman. Nah, itu jadi patokan buat kalian. Jadi jangan selalu berpikir waduh ini berbahaya, waduh udah saya itu udah mau mati. Jangan selalu berpikir seperti itu. Itu kalian hanya dipermainkan oleh pikiran negatif kalian gitu teman-teman. Ya, jadi kalian harus bisa berpikir secara wajar, berpikir secara rasional gitu teman-teman ya. Toh kalian saat ini itu masih baik-baik saja. Ya kalian coba aja pikir ya, coba flashback. Udah berapa lama kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety? Ya, gitu aja sih teman-teman ya. Jadi pikiran kaliannya harus dirubah, mindset kalian yang harus dirubah teman-teman ya. Jangan terlalu fokus terhadap sensasi, terhadap penyakit gitu ya. Ya udah, kalian lakukan kegiatan aktivitas yang membuat kalian senang gitu, membuat kalian bahagia. Jangan selalu fokus dengan sensasi, jangan selalu fokus dengan penyakit yang berbahaya, jangan terlalu fokus dengan hal-hal negatif ya teman-teman ya. Kalian harus mengupayakan dan kalian harus melatih mental kalian, melatih kegiatan kalian yang dulu gitu teman-teman. Ini kembalikan lagi aktivitas kalian yang dulu gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Mulai enakan, tapi kalau telat makan ada langsung gak nyaman. Nah gitu teman-teman ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety,
usahakan jaga pola makannya, jangan sampai telat makan, teman-teman ya. Kalian harus sering makan, sering ngemil, sering minum gitu ya, teman-teman ya. Jadi supaya tetap kebutuhan untuk tubuh kaliannya itu terpenuhi, teman-teman ya. Kalau misalkan kondisi kalian masih parah ataupun masih di 70% ke bawah gitu, teman-teman ya. Usahakan jangan telat makan ya, walaupun yang sudah sembuh sekalipun usahakan ya jangan telat makan. Pola makannya harus tetap dijaga gitu, teman-teman ya. Gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan kalian telat makan ya pasti asam lambungnya naik ya, teman-teman ya. Karena esopagusnya belum membaik dengan sempurna ya, teman-teman ya. Jadi asam lambungnya naik ya, nanti ya dadanya mengalami yang gak nyaman, panas lah, sesek lah gitu, teman-teman ya. Itu asam lambungnya ketika naik. Jadi jaga saja pola makannya, jangan telat makan gitu, teman-teman. Harus sering minum ya, minimal 8 gelas setiap hari ya gitu, teman-teman ya. Oke ya, jadi itu saja. Bang, saya kambuh setelah sekian lama membaik. Napas jadi gak plong, otot gampang tegang, pikiran cemas, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ketika kalian sudah sembuh, itu kalian akan kambuh lagi ya teman-temannya. Jadi apakah bisa sembuh total ya teman-teman? Untuk yang dinyatakan sembuh total ini sebenarnya ketika kalian fokus, ketika kalian tetap menjaga 3P-nya, kalian akan sembuh teman-temannya. Untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu sama seperti gangguan-gangguan ataupun penyakit-penyakit lainnya seperti demam, pilek, ataupun sakit gigi sekalipun. Sama seperti itu teman-temannya. Gini aja, ketika kalian demam, ketika kalian flu, mungkin nggak kalian suatu saat nanti itu kalian akan kena flu lagi gitu teman-temannya. Mungkin saja kan ketika kalian daya tahan tubuh kalian sudah mulai lemah gitu teman-temannya. Karena untuk daya tahan tubuh manusia itu terbatas. Ketika kalian daya tahan tubuhnya sudah mulai lemah, pasti akan kena sakit-sakit yang lain seperti gangguan-gangguan flu gitu teman-teman, seperti batuk, seperti demam, kalian mungkin saja akan terkena. Terus sakit gigi juga sama gitu teman-teman. Apakah sakit gigi akan sembuh total? Akan sembuh total ketika kalian menjaga makannya. Nggak makan dingin ataupun es berlebihan, makan manis berlebihan, itu kalian sakit giginya akan sembuh teman-teman. Yang nggak makan yang keras-keras berlebihan ya, itu sakit gigi kalian akan sembuh. Nah, gangguan asam lambung sama seperti itu teman-temannya. Gangguan asam lambung itu gangguan rumahan ya, sama dengan gangguan-gangguan yang lainnya. Ketika kalian tidak menjaga pola makan, pola hidup, pola pikir, lambat laun asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu akan kembali kambuh. Jadi sama aja dengan gangguan-gangguan yang lainnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ingin kalian nggak kambuh gangguan asam lambung, GERD, anxiety-nya, ya kalian harus tetap konsisten menjaga pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya. Itu yang saya lakukan gitu teman-teman ya. Jujur untuk saya pribadi juga ketika sembuh ya teman-temannya, terus juga terlena gitu teman-temannya, terlena dengan kegiatan, terlena dengan kehidupan, terlena dengan kebahagiaan, terlena dengan makan gitu teman-teman ya. Ketika saya makan yang pantangan yang berlebihan gitu teman-teman, contohnya sambal ya teman-teman, itu memang favorit orang Indonesia teman-temannya. Yang pedas-pedas memang favorit orang Indonesia termasuk Jawa Barat gitu teman-temannya. Nah, itu kan makannya itu nggak jauh dari yang namanya pedas gitu teman-teman, ataupun santan gitu ya. Nah, ketika saya makan yang berlebihan seperti itu ya teman-teman, yang pedas, yang bersantan, yang asam gitu ya, itu asam lambung saya itu nggak normal kembali teman-teman ya. Yang seperti mencret, mules gitu teman-teman, itu termasuk gangguan asam lambung ya teman-teman. Intinya ketika kalian itu membaik, sembuh ya, terus makannya pedas, asam, ketika ada mencret, ada mules gitu ya, pikiran kaliannya nggak negatif, nggak cemas, nggak was-was, nah itu kalian tetap sembuh teman-temannya. Karena untuk gangguan asam lambung itu sebenarnya gangguan rumahan, normal ketika kalian ataupun wajar ketika kalian mengalami mencret ataupun mules ya, ataupun mual ataupun masuk angin, itu hal yang wajar gitu teman-teman ya. Cuman ya kalau misalkan kalian kembali ada kecemasan yang berlebihan, nah itu barulah kalian kambuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety gitu teman-teman ya. Gimana cara mengembalikannya? Kembalikan lagi pola makannya, kembalikan lagi pola hidupnya, kembalikan lagi pola pikirnya, perbaiki lagi apa yang kalian langgar ya.
Apa yang membuat kalian kambuh ya perbaiki, jangan diulangi gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik nggak akan kambuh lagi ketika kalian tetap fokus dan konsisten menjaga pola hidupnya, pola pikirnya, dan pola makannya gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi kalau misalkan kalian nggak mau kambuh, konsisten dengan 3P-nya gitu teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu ya seperti penyakit-penyakit ataupun gangguan-gangguan yang lain teman-teman ya. Seperti DBD, mungkin nggak kalian terkena DBD lagi. Seperti tipes, kalian mungkin nggak kena tipes lagi, kan mungkin aja gitu teman-temannya, tergantung ketahanan daya tahan tubuh kalian gitu aja teman-temannya. Kalau misalkan daya tahan tubuh kalian ingin tetap kuat ya kalian harus fokus dengan melakukan dari makan, pola makannya harus yang sehat, pola hidupnya juga ya dijaga, pola pikirnya juga dijaga gitu teman-teman. Di pola hidup itu ya jangan pernah bergadang berlebihan gitu teman-teman ya. Terus juga ya minimal olahraga 30 menit gitu teman-temannya, walaupun harus 1 minggu sekali juga nggak apa-apa gitu kalau misalkan kalian udah normal gitu teman-teman ya. Orang normal ya, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety juga mengalami hal-hal yang sama teman-teman ya. Ketika daya tahan tubuh mereka itu mulai lemah, pasti mereka mengalami pilek gitu teman-temannya, pasti aja karena daya tahan tubuh manusia itu terbatas gitu teman-teman ya. Oke lanjut ya, videonya udah panjang banget ya. Cara atasi pusing awet gimana bang? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu pasti mengalami yang namanya pusing ya, sensasi di bagian kepala gitu teman-teman ya. Pusing biasanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu ada 2 penyebabnya. Yang pertama dari gangguan cernanya, ya itu bisa juga mempengaruhi ke kepala ya teman-teman, karena kebutuhan untuk tubuh, kalau misalkan kebutuhan untuk tubuh kalian belum terpenuhi dari makan, dari minum, dari istirahat malam ya, itu belum terpenuhi nih. Contohnya dari makan ya pasti kalian itu akan mengalami pusing ya, karena itu bentuk respon tubuh kita ketika tubuh kita itu kebutuhannya belum terpenuhi gitu teman-temannya. Maka dari itu kalian itu cukupi ya makan, minum, dan istirahat malamnya, itu sangat berpengaruh teman-temannya. Itu aja ya teman-temannya. Jadi kalau misalkan nggak mau pusing ya, kalau misalkan pusingnya ingin cepat sembuh ya cukupi kebutuhan untuk tubuhnya dari makan, minum, dan istirahat malamnya. Terus faktor keduanya ataupun penyebab keduanya itu dari pola pikir, dari efek stres. Kalau misalkan kalian pusingnya ingin cepat sembuh, jaga pola pikirnya. Jadi jangan terlalu stres memikirkan tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan. Kalian itu terlalu fokus terhadap sensasi-sensasi. Kalian itu terlalu fokus terhadap penderitaan, terhadap ketakutan gitu teman-teman ya. Jadi pikiran ataupun kepala kalian itu penuh dengan pemikiran-pemikiran negatif ya, alhasil responnya yaitu pusing, sakit kepala, keliengan gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi itu saja ya. Oke lah, satu pertanyaan lagi teman-teman ya. Ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, itu sebelum asam lambungnya membaik ya teman-temannya, itu sensasi yang saya rasakan itu perih, panas ya teman-temannya. Itulah gangguan asam lambung, ataupun itulah gangguan ketika asam lambung itu nggak normal teman-temannya, ataupun dari pH-nya mungkin berlebihan naik ya teman-teman, ataupun mungkin kapasitasnya naik gitu teman-temannya. Itu biasanya sensasinya seperti itu. Untuk perut perih dan panas itu udah ciri khasnya orang yang terkena gangguan asam lambung gitu teman-temannya. Saya mengalami itu, dan gimana cara penanganannya? Kalian konsisten menjaga pola makannya. Ketika kalian perutnya panas ya, hindari makanan yang pedas, asam, santan gitu teman-temannya. Nah, hindari aja dulu teman-temannya. Dijaga aja pola makannya, dijaga pola hidupnya, dijaga pola pikirnya gitu teman-temannya. Untuk perut panas, melilit, perih ya, itulah teman-temannya yang saya rasakan dulu. Dan kalian jangan kaget ya ketika yang namanya sensasi perih, perut ya panas itu lama ya teman-temannya. Ya untuk saya pribadi itu mengalaminya ya memang hampir beberapa bulan teman-temannya, bahkan kalau nggak salah hampir sekitar 9 bulanan gitu teman-temannya sering mengalami. Pokoknya bukan sering lagi tapi setiap hari gitu teman-temannya saya rasakan sensasi seperti panas, perih, melilit gitu teman-teman. Itu saya merasakannya hampir tiap hari gitu teman-teman. Kalau misalkan asam lambungnya belum normal, belum membaik ya pasti akan mengalami tetap sensasi seperti itu teman-temannya. Maka dari itu kalian yang pertama cek dulu ke dokter ya teman-teman, nanti akan diresepkan obat ya. Terus juga kalau misalkan sudah diresepkan obat, jaga pola makannya juga, pola hidupnya juga, pola pikirnya juga gitu teman-temannya, dan sering minum air hangat pelan-pelan. Itu yang saya lakukan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu saja videonya, karena
videonya udah panjang banget, tetapi ini pertanyaan-pertanyaannya masih banyak banget teman-temannya yang belum saya jawab. Mohon maaf ya atas keterbatasannya. Dan jangan khawatir teman-teman ya, kalian itu akan sembuh. Oke, sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik, semoga kebahagiaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi. Pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.